Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasbiansyah Syafi'i, guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 2 Kota Samarinda, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan pertama LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Muhammadiyah 2 Kota Samarinda. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 5-1 dengan materi pokok akidah, submateri iman kepada qada dan qadar, serta hikmah beriman kepada qada dan qadar. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SD Muhammadiyah 2? Yes. Oke. Kurang serempak coba. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini sebelum kita memulai acara atau pembelajaran kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zid ilma warzuqna amin. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat membuat kita lebih bersemangat lagi, dan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah, dan semoga kalian semua nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Oke, setelah ini Bapak akan ngabsen. Siapa yang nggak hadir hari ini? Gatan.
Gatan hadir kenapa? Apa keterangannya? Oh, sakit. Oh, oke. Jadi Gatan aja ya. Yang lainnya hadir semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita doakan semoga Gatan Allah berikan kesehatan sehingga di lain waktu bisa bersama kita kembali lagi untuk belajar bersama. Selanjutnya kita akan melaksanakan literasi Al-Quran. Nah, sebelumnya kita akan membaca surah At-Tariq. Oke, silakan Akmal pimpin kita baca surah At-Tariq. Ya, semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Oke, alhamdulillah. Setelah ini silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Silakan berdiri. Ya, semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Setelah ini kita akan mengulang atau persepsi tentang materi sebelum materi hari ini. Masih ingat materi kita sebelumnya? Materi sebelumnya tentang rukun iman yang kelima. Masih ingat? Masih ingat enggak? Coba rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Coba Bapak tunjuk kalau masih ingat. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, Aisyah, iman kepada? Ayo. Iman kepada? Yang kedua? Adib? Iman kepada? Malaikat Allah. Itu ada 2 ya. Coba yang ketiga, coba Akmal atau kelas, coba. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Betul salah? Oke, betul. Coba ketiga, yang keempat sekarang. Coba yang di belakang. Iman kepada Nabi dan Rasul. Betul salah? Oke. Yang kelima, iman kepada? Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Betul salah? Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Coba kita cek apa benar. Yang pertama tadi iman kepada, yang kedua malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu ada 2, masih ingat? Ada kiamat sugro, ada kiamat. Coba kalau sugro, contohnya yang sugro, pasti ingat. Kalau pengertian sugro itu berarti apa? Itu artinya
Kalau sugro itu gimana? Kiamat sugro itu? Kiamatnya gimana? Terjadinya pada seluruh atau sebagian saja? Jadi kalau sugro itu kiamat yang terjadi atau peristiwa yang terjadi hanya pada orang, tempat atau daerah tertentu saja, sedangkan tempat yang lain enggak. Contohnya apa? Contohnya, masih ingat? Banjir. Apa lagi? Tanah longsor. Apa lagi? Kebakaran. Sedangkan kiamat kubro. Coba kiamat kubro. Kubro itu artinya apa? Besar. Apa itu kiamat besar? Terjadinya secara tiba-tiba, mendadak, serentak, dan seluruh daerah dunia dan isinya mengalaminya, termasuk bumi kita ini. Ya, bumi kita ini termasuk planet yang keberapa? Terbesar atau terkecil? Nggak besar, nggak juga kecil ya. Coba planet terbesar apa? Jupiter. Yang terkecil? Berarti bumi itu di tengah-tengah ya. Coba, buminya hancur. Jadi seluruh planet ya hancur, tidak ada yang tersisa, namanya kiamat kubro. Nah, dan menurut riwayat ya, itu terjadinya pada hari Jumat. Ya, terjadinya pada hari Jumat. Oke. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Nah, tapi sebelumnya ini materi kita tentang ini bab 7 di buku paket, bisa dilihat tentang bab akidah, submaterinya tentang iman kepada qada dan qadar, serta hikmah beriman kepada qada dan qadar. Oke, sebelumnya kita akan pelajari dulu tujuan dari pembelajaran kita ya pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu. Artinya peserta didik berarti siapa? Kalian. Yang pertama, menyebutkan arti iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menunjukkan ayat Al-Quran atau hadis tentang qada dan qadar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok diharapkan nanti peserta didik dapat menjelaskan hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Nanti kita akan membuat secara kelompok ya. Dan yang terakhir, membuat contoh perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Oke, selanjutnya. Tahapan pembelajaran ini menggunakan model pendekatan berbasis masalah atau disingkat PBL ya. Dengan pendekatan TPACK. Yang pertama, orientasi masalah. Jadi nanti ada masalah yang Bapak akan bagi per kelompok. Nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Jadi pecahkan secara kelompok dulu, nanti baru kita diskusikan. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam bentuk kelompok. Yang ketiga, memandu dalam penyelidikan. Nanti kalau seandainya ada yang nggak bisa dalam mengerjakan tugasnya, bisa kita diskusikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Karena nanti akan satu-satu maju perwakilan dari kelompok akan membacakan hasil dari diskusinya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Oke, anak sekalian, kayaknya kurang semangat nih. Coba kita ice breaking dulu deh, biar lebih semangat ya. Oke, sudah siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, biar tambah segar, jadi kita speaking dulu. Oke, kita masuk materi. Ini ada pertanyaan pemantik dulu. Coba, apa yang kalian ketahui tentang takdir?
Pada dengar kata takdir nggak? Sudah menjadi suratan takdir. Apa itu takdir? Ada yang punya gambaran takdir itu apa? Sudah takdirnya Pak, dia hidupnya begitu aja. Oke, atau ini, pernah nggak kalian dengar istilah qada dan qadar? Ini materi kita hari ini, ya, beriman kepada qada dan qadar. Coba kita bahas iman kepada qada dan qadar. Qada, secara bahasa artinya kehendak atau ketetapan atau hukum atau disebut juga keputusan. Dari segi istilah, qada adalah segala kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi terhadap semua makhluknya. Semua makhluknya. Kemudian qada telah ditetapkan Allah sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Zaman Jadi anak-anak sekalian, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan yang namanya bumi dan isinya. Berarti termasuk planet yang lain ya. Allah sudah ciptakan tuh. Jadi ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, karena sebelumnya kan Nabi Adam tuh tinggalnya di surga. Ya. Turun di muka bumi, udah lengkap tuh fasilitas bumi itu. Ya. Sungai dengan isinya, laut dengan isinya lengkap dari binatang paling kecil sampai paling besar ada. Daratannya pun lengkap. Ya, dari hewannya sampai tumbuh-tumbuhannya lengkap. Jadi ketika sudah diciptakan, manusia tinggal memakai apa yang sudah Allah ciptakan itu. Lanjut. Qadar dari segi bahasa artinya ukuran atau ketentuan. Menurut istilah qadar, segala ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap segala sesuatu termasuk makhluknya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya masing-masing. Ya, ukurannya, ngerti ukuran? Ada yang besar, ada yang kecil. Ada laki-laki, ada ukurannya sudah itu. Ya. Ada yang tinggi, ada yang ukurannya itu. Dan Allah menciptakan alam ini sesuai dengan ukurannya. Kita lanjut. Qada dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Nah, takdir, itu ada dua. Ada yang disebut takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi dan tidak dapat dirubah. Contohnya, matahari. Terbitnya di mana? Timur apa barat? Timur. Bisa dirubah nggak? Terus seandainya bisa dirubah, apa yang terjadi? Kiamat. Kiamatnya dipercepat jadinya. Gara-gara apa? Bisa dirubah. Tapi ternyata tidak, tetap masuk takdir mubram. Yang kedua, kelahiran bayi, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Ini karena ayah ibunya sukanya anak laki-laki, pas lahir perempuan, enggak boleh, balik lagi gitu. Bisa nggak kira-kira? Aku nggak mau anak laki-laki contoh, aku nggak mau anak perempuan, aku mau laki-laki gitu. Disuruh masuk lagi gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kemudian takdir yang kedua, takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah. Dengan cara apa? Ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Usaha. Ya. Jadi semua itu harus diusahakan dulu. Contoh, yang termasuk takdir mu'allaq ya. Apa itu? Ini. Orang yang bodoh. Kemudian karena dia belajar, akhirnya menjadi pintar. Karena tidak ada istilahnya anak yang bodoh. Yang ada tuh anak yang malas. Selanjutnya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong semangat bekerja. Ya,
Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar selalu semangat bekerja. Yang kedua, mendorong manusia untuk ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah. Yang ketiga, mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke. Setelah ini kita akan membuat kelompok sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin. Oke, bisa ya? Nah, nanti ada bentuk masalah. Kita bagi 5 kelompok ya. Nanti silakan dari masing-masing kelompok menyelesaikan problem atau masalah yang ada dalam kertas tersebut. Silakan kita buat seperti kemarin. Ya, silakan. Oke. Sudah? Sudah semua? Oke. Ini Bapak akan bagikan lembar kuesioner. Ah, ini kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ah, sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sini ya. Dan kelompok 5. Nah, ini. Silakan. Nah, coba dilihat sebelumnya di kertas itu ada bentuk soal, bentuk permasalahan yang harus kalian selesaikan dalam bentuk diskusi kelompok. Silakan nanti diisi di bagian bawah, di situ ada disiapkan, ya. Nanti setelah selesai, nanti perwakilan, ya, 1 atau 2 orang nanti akan mempresentasikan di depan. Jadi ada masalahnya nomor 1 sampai nomor 4. Nanti solusinya bagaimana menurut kalian? Nanti baru kita bahas bersama. Bisa? Bisa dipahami? Jadi nanti ada yang nulis, yang lainnya bantu untuk memberi pendapat atau masukan kepada temannya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan dimulai. Ya. 1. Oke, silakan. Siapa juru bicaranya? Silakan maju, semuanya maju. Semuanya maju dulu. Awas. Bacain keras. Ya, juru bicara siapa? Soalnya dibaca dulu, setelah itu baru dibaca jawabannya satu-satu. Coba baca ininya dulu. Ininya baca yang keras. Oke, Pak silakan. Ahmad adalah seorang karyawan teladan yang telah bekerja di sebuah perusahaan selama 10 tahun. Suatu hari perusahaan tempatnya bekerja mengalami kesulitan keuangan dan harus melakukan perampingan karyawan. Pak Ahmad termasuk salah satu karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Awalnya ia merasa sangat terpukul, marah, dan tidak adil. Ia mempertanyakan mengapa hal ini harus terjadi padanya, padahal ia selalu bekerja dengan baik. Ya, silakan dibaca pertanyaannya, langsung jawaban atau tanggapan dari kelompok 1. Bagaimana seharusnya Pak Ahmad menyikapi situasi ini dari sudut pandang iman kepada qada dan qadar? Sebaiknya Pak Ahmad bersabar dan ikhlas terhadap kesulitan yang sedang ia hadapi dan meyakini bahwa itu adalah ketetapan Allah. Oke, nomor 1 ada yang mau nanggapin enggak? Pertanyaan diskusi dari kelompok 1. Coba dibaca ulang tadi jawabannya apa? Sebaiknya Pak Ahmad bersabar dan ikhlas terhadap kesulitan yang sedang ia hadapi dan meyakini bahwa itu adalah ketetapan Allah. Oke, ada yang mau kasih komentar atau tambahan? Sepakat ya? Ya, silakan. Studi kasus 4 bencana alam. Sebuah desa dilanda banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan parah pada rumah-rumah warga dan hilangnya harta benda. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Soal nomor 1. Bagaimana iman kepada qada dan qadar dapat membantu warga desa dalam menghadapi musibah ini? Ya. Membersihkan
Membersihkan apa ini cuy? Memberikan kekuatan batin dan keterangan hati bagi warga desa yang tertimpa musibah dengan meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Yang lain menyimak, dengarkan. Mereka harus menerima cobaannya dengan lapang dada dan tidak larut dalam keputusan. Oke, nomor 1, ada yang kasih tanggapan? Masalah tentang apa tadi judulnya? Judulnya? Hah? Bencana alam. Nah, ini bencana alam ini adalah termasuk permasalahan yang sering kita dapati. Ada yang mau kasih tanggapan enggak? Soal yang pertama tadi? Sepakat? Oke, lanjut. Nomor 2. Poin 1. Mengapa bencana alam bisa terjadi? Sebagai ujian atau cobaan dari Allah untuk menguji keimanan. Oke. Poin 2. Apakah ini semata-mata takdir yang tidak bisa dihindari? Dalam Islam terdapat konsep ikhtiar, usaha, yang sangat ditekankan manusia diwajibkan usaha semaksimal mungkin. Contohnya seperti banjir. Banjir bisa terjadi karena manusia yang selalu buang sampah sembarangan. Jadi usaha kita adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Oke, itu nomor 2. Ada yang kasih tanggapan untuk pertanyaan nomor 2 kelompok 4? Ada? Nah, kayaknya sepakat ya. Sepakat semua? Oke, silakan. Nomor 3. Soal nomor 3, tindakan apa saja yang perlu dilakukan oleh warga desa dan pihak-pihak terkait sebagai bentuk ikhtiar setelah terjadinya bencana? Yang dilakukan warga desa antara lain saling membantu dan menguatkan satu sama lain, mencari tempat tinggal sementara yang layak dan aman, mendata kerugian dan kebutuhan mendesak. Dan yang dilakukan pihak terkait antara lain memberikan bantuan darurat berupa makanan, air bersih, pakaian, dan obat-obatan. Coba anak sekalian, dari 5 permasalahan itu biasa terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Nah, sebagai orang yang beriman dan meyakini tentang qada dan qadar, artinya qada itu kan ketetapan Allah yang belum berlaku tapi pasti terjadi. Ya, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, yang dimaksud ini adalah takdir yang kedua, yang disebut takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq tadi? Takdir yang bisa dirubah. Semuanya bisa dirubah, ya kan? Bisa dirubah. Ya, sepakat ya, semuanya masalah tadi semuanya termasuk takdir mu'allaq, bukan takdir mubram loh, karena mubram bisa dirubah itu. Ya, dari bencana alam, masalah memilih jurusan, kemudian apa tadi? Tentang ada yang gagal dalam ujiannya, itu kan masalah yang biasa terjadi. Artinya, kalau kita menghadapi masalah tersebut, jangan berkecil hati. Ingat prinsipnya, ya, Allah menciptakan sesuatu apapun terhadap kita itu ya pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Begitu juga sebaliknya, kadang menurut kita tidak baik, tapi kata Allah itulah yang terbaik. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik, nanti bisa kalian kerjakan. Nah, ini masing-masing. Silakan langsung kerjakan di kertas yang Bapak bagikan ini. Tulis namanya. Oh ya, tadi yang lembar kelompok sudah ada kelompoknya ya, nanti dikumpul beserta ini. Ditulis nama sama kelasnya. Tulis nama sama kelas. Ini tugasnya sifatnya individu. Perorangan. Kalau yang tadi kan kelompok. Silakan. Boleh dilihat buku paketnya. Tulis namanya dulu, Nak. Oke. Sudah. Oke, tulis nama kalian, Nak. Nama kelasnya tulis. Tulis nama dan kelasnya.
Ya. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk sesi terakhir dari pelajaran kita hari ini. Gimana untuk pelajaran ini? Wah, seru tidak? Wah, iya. Jadi ingat anak-anak sekalian, sebagai orang yang beriman, perhatikan. Ya, sebagai orang yang beriman, semua berlaku apapun itu, ya. Takdir yang sudah ditetapkan harus kita terima dengan ikhlas. Ya, ingat apapun itu, ya, yang terjadi dengan kita, ya. Kalau seandainya Allah kasih cobaan, bukan berarti Allah tuh benci dengan kita, tapi justru Allah tuh ingin mengangkat derajat kita lebih dari yang sekarang. Kuncinya satu adalah apa? Sabar, disertai dengan tawakal serta doa. Ya, semoga pelajaran kita hari ini lebih berkesan dan memberikan pemahaman lebih kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk materi selanjutnya itu materinya tentang akikah dan kurban kalau tidak salah, bab 8 ya. Nah, boleh nanti kalian baca dulu materi sebelumnya dan semoga lebih menarik lagi pelajaran kita. Oke, dari Bapak cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian semua jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin, dan menjadi kebanggaan orang tua kalian nantinya kelak. Amin ya robbal alamin. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bapak akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.